tasna kacanak bios. Benar? Tasna kacanak. Pilih tasna beda pinggir. Kaca. Dikasih caam nih. Biasa ngobrol dari dia. Kurang ngobrol. Mati dia ngomong-ngomong ya saya benar banding ngomong-ngomong dia tapi dia ngomong operator enggak udah bagus nih. Itu kata saudara Mbak ya. Siap. Siap. Terus jalan. Bulat? Terus jalan. Terus kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa tahirin wa ashabihi mayyadin al-muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam yang kedua dari bacaan doa, tahlil, majelis ilmu untuk mengenang almarhum Bapak Haji Aam bin Tasman dan juga para almarhumin kita semuanya, kita semua berkumpul di sini di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Dalam kesempatan kali ini tanggal 25 November 2024 itu bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada para pemirsa dari kalangan pendidik, baik formal ataupun non formal dan juga informal. Guru-guru kita semua, mereka punya jasa yang sangat besar sehingga kita bisa berada di titik sekarang seperti ini. Para guru kita yang tidak kenal lelah untuk menyebarkan, membagikan ilmunya, pengetahuannya, doanya untuk kita semua. Mari kita hantarkan surat Al-Fatihah khususnya untuk Maha Guru Allah yarhamu sadaqil rahmat, juga Bapak Haji Aam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga baca Fatihah dan juga doa-doa yang lainnya menjadikan alam kubur para almarhum kita semua terang benderang, luas diluaskan, dan diberikan senantiasa kucuran maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Pada kesempatan kali ini kita ambil tema amalan-amalan
untuk terhindar dari azab kubur, karena kita semua cepat atau lambat pasti akan memasuki alam di antara alam dunia dengan alam akhirat yang disebut sebagai alam barzakh. Kita sebutlah alam kubur. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang selalu kamu lari daripadanya. Quran surat ke-50 Qaf ayat 19. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim ada keterangan, jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir sebelum salam, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. 1. Siksa neraka jahanam. 2. Siksa kubur. 3. Penyimpangan ketika hidup dan mati. Kemudian kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Setidaknya ada 12 amalan untuk melindungi kita dari siksa kubur. Yaitu yang pertama adalah menyempurnakan ruku. Jadi kalau kita sholat harus disempurnakan rukunya, sing lempeng gitu ya. Para ustadz kita suka mengajarkan kalau lagi ruku nyimpen dog temurang, menyimpan telur di atas punggung kita dengan gorolong tidak jatuh. Itu kesempurnaan ruku. Dalam riwayat lain juga yang disempurnakan tidak hanya ruku tapi juga sujud. Sehingga dalam doa Imam Ali itu kan kalau setelah sholat itu adalah meminta maaf jika kita tidak sempurna ruku dan sujudnya, min ruku'iha au sujudiha itu ya. Ada hadis dari Imam Muhammad bin Ali Al-Baqir, Kitab Thawabul A'mal halaman 55, hadis ke-1. Siapa yang menyempurnakan rukuknya, dia tidak akan merasakan kesendirian dalam kubur. Nah, jadi itu poin yang pertama. Intinya adalah kita sholat harus menyempurnakan ya. Kedah tumakninah oge tong burung musuh gitu ya. Jangan tergesa-gesa. Poin yang kedua adalah menghilangkan kesedihan dan kesulitan seorang mukmin. Ternyata itu juga amalan untuk menghindarkan kita dari siksa kubur. Ada hadis, barang siapa yang menghilangkan kesedihan dan kesumpukan seorang mukmin, niscaya Allah akan menghilangkan kesedihannya di hari kiamat, dan dia keluar dari kuburnya dalam keadaan hatinya sejuk. Nah, jadi di sini sebagaimana kita ingat Bapak almarhum Bapak Haji Aam selalu mengingatkan, ingat ibadah sosial ya. Jangan menjadi orang yang asosial, yang terlepas dari masyarakat. Ingat, tidak melihat, tidak peduli kepada penderitaan orang-orang sekitar kita. Kita hilangkan kesedihan, kesumpekan orang mukmin, maka Allah akan hilangkan kesedihan kita di hari kiamat. Apabila kita pernah meminjamkan sejumlah uang contohnya, bagaimana cara membahagiakannya? 1, bisa memberikan penundaan. Harusnya bayar sekarang, gak apa-apa, sebenarnya bibir payun air rezeki. Nah gitu, itu juga memberikan kebahagiaan ya, gitu ya. Atau mengurangi utangnya bisa jadi, atau bahkan kalau kita kemungkinan dalam suasana yang memungkinkan, berarti membebaskan utang piutangnya, masalah sama sedekah gitu ya, bisa saja. Itu tergantung dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Kemudian poin yang ketiga adalah sholat.
setiap hari kita sehari semalam 17 rakaat kita melaksanakan sholat. Mungkin kalau dengan plus sunat-sunatnya gitu ya. Tuh. Tapi kita merasa sholat kita itu sesuatu yang biasa saja karena sudah rutin, gitu ya. Nah, ternyata menurut hadis dari Rasulullah dalam kitab Tanbih Al-Khawatir juz 2 halaman 225, ada yang sangat dirindukan oleh penghuni kubur. Apa itu? Sungguh 2 rakaat ringan yang kalian anggap remeh adalah lebih disukai oleh penghuni kubur ini daripada dunia dan seisinya. Salat yang ringan, bukan salat yang bacaannya panjang, yang berdirinya lama, bukan. Salat santai, saat santai biasa, normal. Ternyata itu sangat dirindukan oleh penghuni kubur ketimbang dunia dan seisinya. Gitu. Inilah berarti kita harus merasa bahwa salat-salat kita itu adalah persembahan terbaik. Kemudian yang keempat yaitu membaca wirid atau zikir atau tahlil la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali per harinya, 100 kali per hari. Jadi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kalau di pujian masjid biasa suka ditambah ya, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, itu biasanya. Itu 100 kali setiap hari. Ternyata itu pahalanya menghilangkan atau melindungi kita dari azab kubur. Selain menghilangkan fadilahnya itu selamat dari kefakiran juga, itu amalan itu, dan dari rasa panik dan takut di alam kubur. Gitu. Pendek ya, hafal itu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kemudian yang amalan yang kelima adalah, ya ini agak panjang tapi sedikit ya, menghafalkan surat ke-67 yaitu Al-Mulk. Tabarok kita nyebutnya ya, tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kurang lebih 30 ayat ya kalau tidak salah ya. Itu kan suka kita bacakan juga, kita hadiahkan untuk para ahli kubur. Barang siapa membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah Azza wa Jalla akan menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami para sahabat di saat Rasulullah SAW masih hidup menamainya Al-Mani'ah, penghindar atau penghalang. Sungguh surat tersebut ada dalam kitabullah. Barang siapa membacanya dalam suatu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan redaksinya diriwayatkan pula oleh Al-Hakim, dan ia mengatakan sanadnya sahih dan dihasankan oleh Al-Albani. Ada juga satu riwayat, satu kisah yang ceritakan bahwa ada orang yang memasang tenda mungkin karena kemalaman gitu ya, atau camping. Kemudian di tenda itu dia membaca surat Al-Mulk itu tabarok. Kemudian katanya terdengar suara mengucapkan terima kasih. Bayangkan kalau orang ke ngaos, tebing-tebingnya malam-malam sendirian, tiba-tiba ada yang nuhun kumaha. Luas, makasih, terima kasih. Ternyata tenda tempat didirikannya itu kita dihadapkan ayat kuburan. Karena mungkin sudah hilang ya, batu nisannya udah ratusan tahun yang lalu. Ngaoskan surat Al-Mulk, membacakan surat Al-Mulk di atas kuburan itu menghilangkan siksa kubur bagi para penghuni kuburnya. Gitu. Itu fadilahnya. Kemudian yang keenam adalah salat tahajud. Dari hadis Imam Ja'far Shadiq
Beliau berkata, seseorang berkata kepada Imam Ali tentang salat tahajud dalam Al-Quran. Beliau berkata kepadanya, barang siapa melakukan salat tahajud selama 7 malam, maka ia akan keluar dari kuburannya di hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama dan bisa melewati Shiratal Mustaqim. Ya. Jadi bagi para pengklaim pengikut Imam Ali, di antara cirinya adalah dia rajin sholat tahajud atau setidaknya menyempatkan untuk sholat tahajud, entah berapa rakaat ya. Yang standar, yang ideal adalah 11 rakaat. Kalaupun kita waktunya memang sempit, apalagi sekarang waktu subuhnya lebih 4 ya, jam 4 lebih 4 gitu, maka kita bisa beberapa rakaat sebelum subuh. Kemudian amalan yang ketujuh adalah membaca doa ziarah Asyura. Jadi kita membaca ziarah Asyura terkedah ngantosan, tidak harus menunggu bulan Muharram ya. Minimal kita membaca bagian pendeknya. Bagaimana baca doanya? Allahumma rzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud. Allahumma rzuqni atau Allah berzuqna syafa'atal Husain yaumal wurud. Ya Allah, berikanlah, rezekikanlah, karuniakanlah kepada kami syafaat Imam Husain pada saat hari kami sendirian. Kami sendirian itu bisa di alam kubur, bisa juga di hari kiamat nanti pas dihisab. Gitu. Biasakan membaca Allahumma rzuqni atau Allah berzuqna syafa'at al-Husain yaumal wurud. Itu yang paling pendek. Kalau itu Gitu. Kemudian yang ke-8, memakmurkan masjid. aduh anak buahnya. Membangun, membersihkan, memberikan alas duduk, sedekah karpet, sedekah samak, sedekah tisu, ya, tuh hadir gitu. Itu adalah bagian-bagian dari memakmurkan masjid, gitu. Maka ternyata itu menjadi amalan yang sebetulnya ringan, ya, ringan. Jadi dalam 5 waktu melaksanakan salat, mungkin kita bisa menyempatkan, kalaupun tidak 5, kalau 5-5-nya bisa, alhamdulillah. Kalaupun tidak, minimal 1 atau 2 waktu, ya, kita bisa menyempatkan salat berjamaah di masjid. Dalam hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam disebutkan, barang siapa yang salat di saf pertama bersama kaum muslimin yang lain, maka salatnya sama dengan berjamaah bersama Rasulullah SAW. Poin yang ke-9 yaitu lebih pendek daripada yang tadi. Tadi bahkan al-muqnya ada panjang gini. Membaca surat At-Takatsur sebelum tidur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, itu dibaca itu. Pendek kan, cuma ya hafal insyaallah. Itu adalah juga menghilangkan atau menghindarkan kita dari siksa kubur. Kemudian poin yang ke-10 yaitu menyucikan diri dengan sempurna setelah buang air kecil atau pipis, gitu ya. Jadi mungkin saja sering kita lupakan bahwa gerbang pertama kita beribadah itu adalah toharoh, membersih, suci dari hadas besar, hadas kecil, dan juga dari najis. Gitu. Nah, dalam hal ini berarti kita harus mengevaluasi apakah cara kita membuang air itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Prinsipnya adalah jangan ada 1 tetes pun yang nempel di badan atau di pakaian, gitu. Diusahakan seperti itu.
Apakah boleh kita pipis sambil berdiri? Boleh. Tapi dipastikan bahwa tidak ada percikan yang nempel ke kaki ataupun ke celana ataupun baju yang dimana kita akan sholat. Jadi sederhana tapi memang harus dibiasakan. Yang paling baik sih sebetulnya lebih aman adalah jongkok gitu ya, jongkok dengan ya dijaga saja jangan sampai terkena. Kita tahu bahwa ada hadis, ada keterangan Rasulullah satu waktu berjalan, kemudian melewati kuburan, gitu, melewati kuburan dan kemudian di sana ada keluarganya mungkin yang sedang menangisi. Gitu. Kata Rasulullah, keluarganya menangisi ahli kubur, sedangkan ahli kuburnya sedang disiksa. Padahal dia tidak melakukan dosa yang besar, dia melakukan sesuatu yang dianggap kecil, gitu. Gitu. Lalu Rasulullah, para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Satu, dia tidak menjaga dari kencingnya. Tadi dia menurutnya ucap aten kayak itu tadi gitu, atau mungkin untuk pipi atau tegisan gitu ya, tidak membersihkan. Atau yang kedua, dan yang kedua adalah namimah, yaitu mengadu domba. Jadi itu bisa menjadi datangnya siksa kubur. Kemudian yang ke-11 yaitu menghindari perbuatan menzalimi orang lain. Nah, di sini kita harus kembali berhati-hati, berikhtiar ya, warok. Jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita, bahkan sorot mata kita, gitu ya, bahasa tubuh kita itu menyakiti, menyinggung orang lain gitu. Terutama orang-orang yang terdekat dengan kita, pasangan kita, keturunan kita, putra-putri kita, ya, keluarga besar kita, orang tua kita. Apalagi dalam Quran jangan sampai menyebutkan saja ya, wala taqul lahuma uffin. Itu jangan sampai kita menolak permintaan orang tua. Tolong belikan rokok bentar atuh. Nah itu asap dosa itu. Kita merasa nggak berdosa, padahal itu sudah merupakan sesuatu yang harus kita hindari. Apalagi menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain bisa berarti kita mengambil hak orang lain atau menahan hak orang lain. Kalau kita sebagai bendahara, orang yang bekerja harusnya dibayar 50.000, sama kita dibayar 45.000, alasanana 5.000 rokok, pajak, japrem, itu menahan hak orang lain. Kita naik ojek harganya 9.000 contohnya, kita merasa dekat, gitu itu. Mang, wayahna ya kan ada 8.000 gitu. TNI recehna tos kayak gitu. Kalau mau itu harusnya kontrak di awal sebelum naik. Bang ojek, saya cuma punya 8.000, saya ingin diantarkan ke sana, kira-kira ridho teu gitu. TNI ajisna, oh mangga, saya bilang, itu tidak masalah gitu. Tapi kalau sudah kita deal, kemudian kita maksa gitu ya, membayar sesuai dengan keinginan kita, maka itu bisa termasuk kategori menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Kalau sebaliknya kita membayar lebih dari 9.000, misalkan jadi 10.000, uyos tong dia kesulan, gak usah dikembalikan, maka kita sudah berbuat ihsan. Jadi interaksi kita dengan manusia lain ada 3 kategori. Kalau sesuai dengan aturan, sesuai dengan kesepakatan, itu namanya adil. Kalau kurang dari itu, zalim. Kalau kita melebihkan dengan keikhlasan, namanya ihsan, berbuat baik. Gitu ya. Jual beli di pasar atau di supermarket,
pingin beli anggur tapi penasaran hayang nyoba heula petik we hiji dimakan ya teu bebeja heula gitu. Itu juga hampir itu mengambil hak orang lain. Tanya dulu boleh enggak rasaan heula setengah kilo kayak gitu itu ngarawasan heula gitu. Kalau di supermarket dipastikan tidak bisa karena kita mau izin ke siapa kan dia bukan yang punyanya lu jaga uang gitu. Sebaik kecuali kalau memang ada peraturan belum diperbolehkan. Yang lebih aman itu adalah timbang dulu, timbang baru kita mengambilnya atau nyobain. Yang di pasar sih biasanya suka ini ya dikasihkan jeruk jadi buka kehelanya gitu, dibuka kehelan. Di rawasan deh, oh habis ada gitu ya. Pas beser 1 kilo, langsung ada protes kasih emang nggak putih ya. Untungnya 1 kilo, ambil masa truk sih. Gitu. Jadi itulah kita harus berhati-hati dari menzalimi orang. Buat para laki-laki atau para pemuda, terutama jombloan, gitu. Jangan pernah menzalimi perasaan lawan jenis dengan memberikan janji-janji palsu, zong, PHP. Nah, hati-hati itu ya, jangan sampai gitu. Perempuan itu kan yang dipentingkan, yang dibutuhkan adalah kepastian. Dalam psikologi itu katanya begitu ya. Kalau apa bedanya laki-laki dan perempuan? Ada beberapa poin. Kalau laki-laki diantaranya adalah membutuhkan pengakuan. Jadi laki kan harus diakui kan. Dia merasa dibutuhkan, dia merasa, nah itu kan pengakuan. Tapi kalau perempuan butuhnya kepastian, gitu. Maka jangan pernah mempermainkan perasaan perempuan, gitu. Karena ibu kita juga adalah perempuan, gitu. Nenek kita juga adalah perempuan. Jadi sih emot kadinya gitu ya. Kalau kita menyakiti seorang perempuan, berarti sama dengan gimana perasaan kita kalau orang tua kita, ibu kita yang kita sayangi disakiti hatinya oleh orang lain. Poin yang terakhir dalam pertemuan kali ini adalah membaca sholawat 100 kali setelah sholat subuh. Hadisnya dari Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada salah seorang sahabatnya, maukah ku ajarkan engkau suatu amalan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga wajahmu dari panasnya api neraka? Sahabatnya menjawab, tentu aku mau. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu berkata, bacalah 100 kali setelah sholat subuh, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Niscaya Allah menjaga wajahmu dari panasnya api neraka. Itu amalan yang sangat ringan, yang sangat mudah ya. Maka dibiasakan kita setelah sholat subuh 100 kali Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Demikian singkat dari 12 amalan itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan 1, 2, 3 poin ya. Ya, saya nama gitu. Nah, kalaupun tidak mungkin kita mulai membiasakan ya. Ada sedikit tambahan ya, tentang pertanyaan di alam kubur ya. Ketika ditanya marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kita akan menjawab dengan yakin bahwa Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Ketika ditanya madinuka, apa agamamu? Kita pun akan menjawab dengan yakin al-Islamu dini, Islam adalah agamaku. Kemudian kalau ditanya man nabiyuka, siapakah nabimu? Kita pun akan mantap menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Nabi adalah nabiku. Kemudian kalau ditanya ma kitabuka, apa kitabmu? Kita pun akan menjawab Al-Qur'anu kitabi, Al-Qur'an adalah kitabku. Aina kiblatuka, ke arah mana kiblatmu? Maka kita pun bisa menjawab
Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Kita harus berdoa dalam hati kita, mudah-mudahan ya Allah dipasihan rezeki, diberikan rezeki, kita diundang oleh Allah datang ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Niatkan dalam hati ini, Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Kemudian man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Kita pun akan menjawab, al-muslimun wal muslimat ikhwani. Muslimin dan muslimat adalah saudara-saudaraku. Dan ayat terakhir, man imamuka, man a'immatuka, siapa imammu? Di sini kita harus bisa menjawab dengan penuh kepastian, karena kalau kita tanya kepada para ustadz, apa bocorannya kalau kita ditanya siapa imammu? Karena pertanyaannya man, itu siapa, beda dengan ma itu berarti apa. Kadang-kadang kita mendengar kunci jawabannya adalah Al-Quran lagi. Nah, kalau Al-Quran itu kan benda mati, mushaf itu. Ma pertanyaannya harusnya tadi ma kita buka, tapi kalau man imamuka, siapa imammu, maka ini seharusnya menjadi sebuah PR yang besar buat kita kaum muslimin, mengenali para imam yang Allah wajibkan untuk kita ikuti dan taati. Karena mengikuti para imam itu sama dengan mengikuti Rasulullah, mengikuti Rasulullah sama dengan mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin PR yang harus dipecahkan dalam kajian-kajian berikutnya. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, demikianlah kajian singkat kita pada majelis ilmu malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keliru itu dari kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan juga kita semuanya. Mudah-mudahan juga kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit berbagai amalan itu, supaya kita semua terhindar dari siksa kubur, dan kita selalu mendoakan para almarhumin kita di alam kubur senantiasa diberikan kebahagiaan. Allahumma adkhil ala ahli kubur surur, ya Allah berikanlah kebahagiaan kepada para ahli kubur kita semuanya. Demikian kajian kita kali ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian saudara-saudara dan juga para pemirsa. Mohon dimaafkan kekurangan dan kehilafannya. Wa ma taufiqi illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin wa ashabihi wa yamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.